Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fis siwaki. Keutamaan siwak. Kalau zaman dulu dia memakai kayu arok, pakai kayu siwak. Lah zaman sekarang apakah masih semakai itu atau ganti pakai sikat gigi? Kalau memang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya belum ada sikat gigi, belum ada sabun, belum ada. Wong konon katanya seumuran emak saya aja kalau sikat gigi pakai bata merah digecek ya, areng. Kalau sampoan merang, merang itu kalau orang Jakarta apa? Pohon padi itu. Merang namanya. Merang dibakar buat sampoan. Zaman dulu. Lah sekarang dengan kecanggihan teknologi, kalau siwak atau sikat gigi tujuannya sama, yaitu membersihkan gigi atau mulut. Kalau di zaman Rasulullah, para sahabat dan sebagian kita zaman sekarang masih mempertahankan memakai kayu siwak atau kayu arok. Tapi sebagian lain yang terpenting tujuan tercapai atau maqasidus syariahnya tercapai, yaitu mulut bersih, gigi bersih dengan sikat gigi. Jadi kalau harus pakai odol, pakai sikat, pakai itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, malah double malah bagus. Tapi kalau yang nggak terbiasa kan nggak nyaman juga ya. Apalagi taruh di ya banyak ya silahkan. Itu memang dulu yang dilakukan Nabi ya seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an usalli rak'atayn, sholat 2 rakaat, saya sholat 2 rakaat, bisiwakin dengan membersihkan gigi, membersihkan mulut, ahabbu lebih aku sukai, ilayya untukku, min an usolliya dibanding dengan saya sholat, sab'ina raka'atan 70 rakaat, bighairi siwakin tanpa memakai siwak, tanpa menyikat gigi. Ya karena di bab yang sebelumnya bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis yang sebelumnya miftahus sholati at-tuhuru, yang atasnya itu kuncinya sholat, miftah itu kan kunci, adalah at-tuhuru, bersih. Ya bersih semuanya, bukan hanya badan, bukan hanya pakaian, tapi juga mulut kita. Apalagi mohon maaf, kita yang sudah seumuran segini ini kalau habis makan kan kadang ya nyelip di sini ya. Kadang habis makan nyumpel di sini. Lah kalau itu nggak dibersihin, kemudian kita sholat, takutnya pas lagi sholat itu yang nyempil copot dari gigi. Dan ntar kalau di mulut kan muter aja ya. Nah iya. Misalnya ini habis makan opo, jangankan makan daging, makan nasi aja nyempil loh di sini loh ya. Nah ya kalau yang masih muda-muda sih enggak ya. Kalau kita udah umur 40 ke atas, 50, gigi udah mulai permisi satu-satu, balik pulang. Makanya sampai orang-orang tua dulu itu ngasih nasihat kalau habis wudu jangan makan. Ya pernah ya. Itu bukan berarti kok makan itu membatalkan wudu, enggak. Cuma ya ini kalau kita udah umur segini, kalau habis wudu lah kok makan, apalagi makan bolu, nyempil di sini. Lah kemudian kita sholat, Allahu Akbar. Lah bolu yang di sini lah kok lepas. Kalau dibersihin itu dibatalin nggak apa-apa, Membatalkan sholat dengan sengaja termasuk dosa. Kalau ketelan batal. Lah iya, ya dilepehinnya ke sebelah
kiri. Tapi kalau sebelah kiri ada orang, kalau lagi berjamaah gitu, masa langsung wah diomelin sama yang sebelah kiri. Lah makanya sebelum sholat itu dibersihkan dulu. Lah seandainya kok masih ada yang kesisa, ya wis caranya dibuang, dilepehin, jangan sampai ditelen. Kalau ditelen batal. Ya orang tua dulu itu nasihatnya udah bagus, kalau habis wudu jangan makan. Itu sekali lagi bukan berarti kok makan membatalkan wudu, enggak, cuma hati-hati. Hati-hati jangan sampai ada makanan yang tersisa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, saya sholat 2 rakaat kata Rasulullah dengan memakai siwak, dengan membersihkan mulut dan gigi, itu lebih aku sukai daripada sholat 70 rakaat bighairi siwakin, tanpa memakai siwak. Padahal kita sehari semalam sholat ada 70 rakaat ya. Kita sholat tuh dari sebelum subuh sampai nanti pas mau tidur, kalau dihitung ada nggak 70? Nggak ada ya? Nggak ada. Lah itu sholat 1 rakaat, sabda Rasulullah, lebih aku sukai tapi dalam kondisi bersih semuanya, daripada sholat banyak tapi sembuh. Tadi habis makan nggak kumur-kumur, kadang di mulut nyumpel. Tetapi dalam mazhab Syafi'i memakai siwak, menggosok gigi itu kalau sudah tergelincir matahari, berarti udah lewat waktu duhur kayak jam segini ini. Bagi yang berpuasa hukumnya makruh, nggak batal nggak. Sikat gigi pun boleh. Cuma kalau udah jam duhur ke atas, takutnya ada air kepleset. Asal nggak masuk ke dalam nggak apa-apa. Cuma yaitu khawatirnya kalau ada air kepleset. Kalau air kepleset glegek batal. Makanya untuk ngati-hati itu lebih baik tidak. Kalaupun misalnya mohon maaf ya seandainya kok mau ketemu orang bangun tidur nggak pede, ya ulah cukup kumur-kumur aja. Karena kalau sikat gigi khawatirnya hilap, apalagi panas-panas yuk seger. Dan memakai siwak atau gosok gigi itu pada dasarnya hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah lewat waktu zuhur, bagi yang berpuasa hukumnya makruh. Dan sunnah menjadi lebih sunnah alias sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan yang pertama ketika ia bangun tidur, kecuali di waktu yang udah zuhur sampai maghrib bagi yang puasa. Kalau yang tidak berpuasa, orang pakai siwak mau sholat bagus, di kesempatan lain bagus, ketika bangun tidur lebih bagus. Jadi bangun tidur kalau nyanyian dulu, bangun tidur terus mandi, tidak lupa. Nah itu udah ajaran bagus loh itu. Cuma kadang kalau kita bangun tidur kriep-kriep yang dicari HP, oh ya. Ada WA masuk nggak? Ya iya sekarang. Kemudian yang kedua yang sangat dianjurkan itu ketika berubahnya bau mulut karena habis makan sesuatu. Jeki, biar keren jeki. Pete atau makanan-makanan lain yang ketika kita makan nanti kalau kita ngomong sama orang itu nggak nyaman. Biar makan jengkol, tapi kalau yang kita ajak ngobrol itu malah demen. Saya demen nih baunya nih. Ya udah biarin. Cuman kadang umumnya orang makannya demen, baunya nggak demen ya. Kadang makannya demen, baunya yang nggak demen. Itu siwak atau gosok gigi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka, seandainya tidak memberatkan,
ala ummati, untuk umatku, seandainya umatku itu tidak merasa keberatan, la faradtu, maka akan aku wajibkan alaihim, kepada umatku itu, as-siwaka, siwak, inda kulli sholatin, setiap akan sholat. Kalau enggak memberatkan. Kalau siwak yang kayu siwak sih enggak ya, itu pun bagi yang terbiasa, biasanya dikantongin, asal mau takbir, besok takbir, kantongin lagi. Tapi bagi yang enggak terbiasa lah ya repot. Apalagi ada orang kadang yang mohon maaf agak jijik gitu ya. Masa habis kena jigong, apalagi bajunya putih ya. Tapi dicuci boleh nggak sewaktu-waktu? Lah ya boleh, mah ya harus dicuci. Lah kalau nggak dicuci ya malah baunya kayak apa, sedepnya. Itu lemparin ke empang, ya empangnya ikannya pada kelenger. Kalau seandainya tidak memberatkan, maka akan aku wajibkan, kata Rasulullah, kepada umatku setiap kali akan sholat untuk siwak, sikat gigi. Kama faradtu alaihim al-wudu'a, kama seperti faradtu aku wajibkan alaihim, kepada umat Islam, al-wudu'a, wudu. Lah wudu itu kan wajib ketika mau sholat kalau dia tidak punya wudu. Lah seandainya tidak memberatkan, Rasulullah itu mau mewajibkan siwak, tapi kalau merepotkan ya tidak jadi. Makanya beliau bahasanya laula, seandainya tidak. Nah, itu yang paling atas kan tulisannya begitu. Laula, seandainya tidak, an asyukka, untuk memberatkan, merepotkan. Tapi yang ternyata ya merepotkan, maka ya tidak jadi wajib, hanya dihukumi sunnah. Tapi bagi kita yang ini cukup ketika wudhu atau pas mandi, mulut dibersihkan. Apalagi zaman sekarang produk-produk itu udah banyak ya. Sikat gigi, odol masih belum puas, masih ada semprot lagi. Biar ini nyaman. Karena tiba-tiba begitu. Karena ketika kita sholat itu seandainya lah dalam kondisi yang ternyaman. Kondisi ternyaman itu bagaimana? Kalau memang badan gerah, mandi dulu. Kalau lapar, kalau ngantuk, lah kalau ngantuk ya jangan tidur dulu, entah cuci muka, entah apa. Lah kalau tidur ya bablas. Lah iya, apalagi subuh-subuh hujan, wes. Makanya masjid, musola sekarang pada dipasangin AC, pada karpetnya bagus-bagus, ini biar nyaman. Lah mungkin kita di rumah punya ruangan sholat, ya di, kalau nggak AC ya kipas, sajadah yang empuk. Sekarang kan udah banyak di mana-mana. Biar nyaman. Ketika kita berada berduaan dengan Allah itu kondisinya nyaman. Lah kalau sholat dalam keadaan gerah, wah wis. Apalagi nahan lapar. Makanya orang sholat dalam kondisi nggak nyaman itu hukumnya makruh. Nggak nyaman itu misalnya orang nahan lapar ya nggak nyaman. Orang nahan badan gatel gerah nggak nyaman. Orang nahan hadas, wah apalagi nahan pengen pipis atau buang air besar malah wah nyakitin, tersiksa. Apalagi kita makmuman ya, kita sebagai makmum udah nahan hadas di rakaat kedua, begitu walaupun imamnya bacanya sabbihisma rabbikal a'la, nahan itu sampai keringet itu keluar gede-gede. Lah kalau imamnya baca inna a'toina, nah ini. Makanya ya anjurannya kalau jadi imam ya ngelihat kondisi jamaahnya. Wa qala sayyiduna Aliun karramallahu wajhah,
Waqala dan berkatalah sayyiduna tuan kami Aliun yaitu Ali. Ali itu Ali bin Abi Thalib. Ini sepupunya Rasulullah yang jadi mantu. Sepupu karena Ali itu putranya Abu Thalib. Lah Abu Thalib itu saudara kandung dengan Abdullah. Abdullah itu ayahnya Rasulullah. Lah kemudian Ali juga jadi mantu karena kemudian dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Jadi ini sepupu, saudara sepupu yang akhirnya jadi mantu. Karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kalau sahabat lain biasanya radhiyallahu anhu. Kalau lagi terawih itu kan ya Khalifatu Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ya begitu, sahabat Utsman ya begitu. Lah giliran Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah mengagungkan, memuliakan wajahnya. Karena dalam satu riwayat sahabat Ali ini wajahnya tidak pernah untuk bersujud ke berhala. Kalau sahabat lain sebelum masuk Islam kan ya mereka pada nyembah berhala. Tapi sahabat Ali enggak. Makanya doanya karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Dalam cerita lain konon wallahu alam, ini perlu di cross check kebenarannya. Konon, mohon maaf. Sahabat Ali itu tidak pernah ngelihat ke kemaluannya. Gak pernah, mau kencing mau kayak gak diliatin. Nah itu sahabat Ali. Jangan dibayangin wes. Dibayangin wes. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? As-siwaku, siwak membersihkan gigi dan mulut. Yazidu menambah fil hifzi dalam hafalan. Nah, kita hafalan lupa melulu gara-gara yang mungkin kurang itu ya. Ngaji bukunya ditutup ya wes. Makanya di mana-mana saya ngaji pokoknya saya usahakan megang ini. Biar bagaimana ntar kalau nyampe rumah ditanya sama cucu sama anak, Alidayah ngaji apa, Mak? No. Apa mak bacanya? Baca sendiri toh. Kalau dia masih kekeh nanya, ntar hari Rebu ikut datang. Oh. Lah kalau nggak bawa ini ditanya, ibu jawabnya apa? Tadi ngaji apa mak? Tahu. Lu dapatnya itu yang styrofoam putih. Lah kalau ada ini kan ada tanda bukti kan ya? Oh ngaji itu, mak ngajinya kitab ini. Kitab apa mak? Nih. Baca sendiri. Kata sahabat Ali as-siwaku siwak yazidu menambah fil hifzi dalam hafalan. Bersih, kalau mulut bersih insyaallah hafalan lancar. Wa yudhibu dan menghilangkan al-balgham, balgham itu lendir. Apa? Kalau di hidung apa? Umbel, ingus. Kalau di mulut riak, dahak dan lain-lain. Nah itu bisa dihilangkan dengan siwak dan juga menambah hafalan. Ini bab yang membahas tentang keutamaan siwak. Kemudian bab yang selanjutnya at-tarhibu min istimali awanidz zahabi wal fiddati. Itu kayak yang bawa pulpen dicoret itu, fa-nya harokatnya di bawah. Iya fadhoti salah cetak di bawah wal fiddati, yang bawa pulpen dicoret diganti di bawah. At-tarhibu ancaman min istimali dari orang yang menggunakan memakai awanidz zahabi wadah-wadah dari emas. Alah jadi cincin kecil aja mahal ya. Alah yo mangkok masuk pakai emas.
Ini kan kalau orang zaman dulu itu, kalau kayanya kan kelewat kaya, yang miskin kelewat. Saya pernah ditanya itu, udah puluhan tahun sih nanyanya. Kebetulan bapaknya itu pakai gigi emas. Lah pas meninggal, nanya saya, boleh nggak kita ambil kemudian kita jual? Ini anaknya yang nanya. Lah kalau itu barang berharga apalagi emas ya jangan dikubur lah. Ntar digali sama tukang gali kubur. Ya udah ambil. Kalau perlu sedekain buat atas nama bapaknya itu. Ya enggak tahu, saya barangnya juga pernah lihat. Cuman dia cerita. Lah iya, dia itu cerita, tanya ke saya. Bapak saya saat itu bapaknya barusan meninggal. Nah, pas itu boleh nggak itu giginya saya copot, saya jual, kata dia. Dia bilang, ya ambil aja jual. Untuk keperluan apalagi misalnya almarhum punya utang. Kalau memang itu emas beneran kan ya segede gigi ya. Lumayan ya. Ada berapa gram? Nah iya. Kalau memang dia nggak ada utang ya untuk sedekah atas nama almarhum. Lah kalau ikut dikubur ntar ya diintip sama tukang ahli kubur ya, tukang ahli kubur, tukang ntar mau Bu Haji lewat kuburan malah ngintip-ngintip bawa pacul lagi. Ngeduk ada emas. Min istimali awanidz dzahabi, ancaman bagi orang yang menggunakan wadah dari emas. Kalau zaman dulu itu kan yang kaya kelewat kaya, yang miskin kelewat miskin. Kalau sekarang itu kaya miskin kalau keluar rumah samar. Iya kan? Orang kaya miskin kalau keluar rumah, kalau di rumah sih kelihatan ada kendaraan, ada. Tapi kalau di luar rumah kadang malah kebalik. Iya. Lah iya, ini cerita orang perumahan saya. Beliau itu ya terkenal, ya cukup orang berada lah. Tanahnya di mana, mobil di mana. Memang penampilannya begitu, kemana-mana pakai celana pendek, naik motor sepeda listrik. Lah begitu beli soto di tukang soto, katanya nggak dianggap. Kesel dia nelpon supirnya suruh datang bawa mobil. Langsung soto segerobak dibeli semua. Ayo, penampilannya begitu. Kadang penampilan yang orang nggak punya malah lebih keren ya. Lah kalau zaman dulu kan ketahuan banget, mau di luar rumah mau di dalam rumah kelihatan. Makanya sampai Rasulullah melarang orang laki-laki memakai baju yang sampai kepanjangan, karena itu lambang kesombongan. Dulu kalau orang kaya itu bajunya panjang sampai nyeret-nyeret kayak nganten gitu. Nyapu jalan, pakaian yo begitu, apa-apa semua dari emas, gelas tempat minum dari emas. Yang kaya raya, yang miskin kebangetan sampai pakai baju aja gantian sama istrinya. Nah kalau sekarang semiskin-miskinnya orang itu kalau sehari ada kondangan 3 kali, saya yakin salin 3 kali. Yang orang sekarang loh ya semiskin-miskinnya orang sekarang, kok misalnya hari Minggu itu kondangan 3 kali, saya yakin salin 3 kali. Yang perempuan, kalau laki mah kadang agak cuek-cuek dikit orangnya. Pagi beda, apalagi yang orangnya hobi main media sosial, masa dipoto bajunya sama kan enggak. Lah kalau orang zaman dulu beda banget. Lah maka Rasulullah sampai mengharamkan karena kesombongan itu. Kesombongan memakai bahan atau alat-alat wadah yang terbuat dari wal fiddati atau perak. Bahkan bagi laki-laki haram untuk memakainya. Kalau perempuan boleh. Alasannya ternyata dalam tubuh laki dan perempuan itu lebih kuat dalam tubuh perempuan. Kalau emas dipakai di tubuh laki-laki dalam waktu yang lama nanti akan menimbulkan penyakit. Kalau perempuan tidak. Karena perempuan itu ada siklus darah yang keluar. Penyakit itu setiap bulan akan keluar ikut dengan darah. Kalau laki-laki enggak. Maka laki-laki dianjurkan entah dalam berapa bulan sekali untuk hijamah, bekam.
Kalau nggak main ya wallahu alam. Saya bacanya nggak nyampe ke situ sih. Ya mungkin ada cara lain, wallahu alam, nggak tahu. Donor tadi mungkin ya, bekam. Kalau saya langganan bekam. Apalagi kayak saya itu kan di sini apa kolesterol ya. Asal sebulan 2 bulan bekam. Kalau habis bekam itu enak, enteng. Jadi darah dikeluarin. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yaqulu aw yashrabu, innal ladzi sesungguhnya yaqulu yang memakan, aw yashrabu atau minum, fi aniyatiz dzabi dari wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. Piringnya emas, gelasnya emas. Ya kalau di Jawa sih yang makan emas, Mas Joko, Mas Yanto. Innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Sesungguhnya dia itu yujarjiru seakan-akan menuangkan. Nuang ya. Fi badnihi dalam perutnya naro jahannam, api neraka. Tapi kalau sekarang ya enggak lah ya. Nah, iya. Lah kalau laki-laki memang haram memakai emas. Tapi kalau perempuan enggak. Lah kadang kita itu sebagai keluarga muslim ikut-ikutan. Sebagai sayang, tanda sayang cucu laki-laki dibeliin cincin emas. Nih walaupun enggak, kalau bocahnya sih enggak apa-apa, kitanya yang orang tua. Lah ya seandainya mending ya dibeliin tapi jangan dipakein, dibeliin sebagai hadiah. Ya suatu saat mungkin dijual buat biaya sekolahnya, buat biaya nyantrinya, sebagai hadiah boleh-boleh saja. Tapi jangan dipakein. Kalau itu laki. Lah kalau perempuan mah memang untuk berhiasan. Ya kalau bocahnya nggak kena hukum apa-apa, yang kena hukum apa-apa kan yang tuanya ini loh. Kalau bocah mah nggak tahu apa-apa, bocah mah dipakein apa ya hayu aja namanya bocah. Yang lah iya. Kalau mau ngasih hadiah yo bagus sebagai tanda sayang, tapi cari bahan sesuatu yang dibolehkan. Kalaupun kita berikan ke bocah, memang bocahnya belum kena hukum apa-apa, tapi kan kitanya yang orang tua. Ya langkah baiknya dibentuk yang lain. Yo kita kan dia tak kasih apa kayak ya mending kasih nomor rekening. Iya saya tetap. Kalau untuk anak-anak sebetulnya nggak ada hukum, memang nggak ada hukum. Tapi nanti kalau dia kebiasaan dari kecil pakai emas, takutnya kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Monggo.